warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mildawati, NIM C0D 019041. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu akuntansi perpajakan dengan judul jenis kas dan setara kas, konsep pembukuan tabungan, klasifikasi investasi pada efek tertentu, perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Jenis kas dan setara kas. Kas adalah suatu harta kekayaan yang dimiliki sifat lebih liquid dan berjangka waktu lebih pendek untuk bisa dimanfaatkan secara bebas dalam pendanaan operasional perusahaan. Jenis-jenis kas. Di dalam perusahaan, kas bisa dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan tujuannya. Beberapa jenis kas yang ada di dalam perusahaan adalah: yang pertama kas kecil, yang kedua kas di bank, yang ketiga pelaporan kas, yang keempat kas ekuivalen, yang kelima restricted kas, yang keenam bank overdrive. Jenis-jenis aktivitas setara kas. Pengertian dari setara kas adalah suatu mata uang baik kertas maupun uang logam, baik uang dalam negeri dan uang luar negeri, serta semua surat-surat yang memiliki nilai berikut jenis-jenis dari aktivitas setara kas. Yang pertama mata uang, yang kedua cek, yang ketiga deposit bank, yang keempat surat perintah bayar, yang kelima giro bank, yang keenam bond kas kecil. Tujuan aktivitas setara kas untuk memeriksa apakah terdapat internet kontrol yang cukup baik di dalam setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Ciri-ciri aktivitas setara kas dapat digunakan segera sebagai alat fungsi bayar sebesar nilai nominal yang telah ditentukan. Yang tidak termasuk aktivitas serentak kas. Yang pertama, deposito berjangka merupakan uang simpanan di bank yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu tertentu terakhir. Yang kedua, uang yang disediakan untuk tujuan tertentu sehingga terikat penggunaannya, seperti salah satunya ialah dana pasien. Yang ketiga, cek mundur tidak dapat digolongkan ke dalam kas sebelum jangka waktunya. Konsep pembukuan tabungan. Buku tabungan adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu buku yang menggambarkan mutasi setoran penarikan dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi. Jenis-jenis tabungan. Tabungan konvensional, tabungan berjangka, tabungan anak, tabungan giro. Syarat-syarat dan prosedur ganti buku tabungan. Syarat yang diperlukan untuk mengganti buku tabungan karena rusak, hilang, pindah alamat domisili, dan lain-lain. Hampir sama. Pertama, kartu identitas berupa KTP, SIM, ataupun paspor. Kedua, buku tabungan yang telah rusak. Ketiga, kartu ATM. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Efek menurut Saketab adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi, kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh, misalnya waran opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual
kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Pada penyediaan laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan. Yang ketiga, tersedia untuk dijual. Perubahan jenis efek dapat terjadi pada kegiatan usaha dan harus dicatat dengan nilai wajarnya pada saat terjadi hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk efek yang dipindahkan dari kelompok diperdagangkan. Untuk efek yang dipindahkan ke kelompok diperdagangkan. Untuk efek utang yang dipindahkan ke kelompok tersedia untuk dijual dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk efek utang yang ditransfer dari kelompok tersedia untuk dijual karena kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Pada saat perolehan, entitas harus mengklarifikasi efek hutang dan efek ekuitas ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut ini. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan. Yang ketiga, tersedia untuk dijual. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.